Pemirsa, pemerintah geram. Kebijakan terkait lamanya karantina disalahgunakan mafia dengan semena-mena dengan memperpanjang karantina pelaku perjalanan. Pemerintah memastikan akan menindak tegas para mafia karantina. Aturan untuk melakukan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau warga negara asing yang mengunjungi Indonesia kerap kali disalahgunakan. Kebijakan pemerintah terkait lamanya karantina ini memang kerap berubah. Kebijakan lamanya karantina pernah dilakukan selama 3, 5, 7, 10, bahkan 14 hari tergantung tingginya kasus virus corona di Indonesia. Kebijakan keharusan karantina ini tentu bertujuan baik. Selain untuk langkah preventif merebaknya virus corona dari luar negeri, juga sebagai langkah untuk deteksi awal. Namun belakangan kerap kali terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh mafia karantina. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusut tuntas dugaan permainan karantina ini. Tak hanya itu, sebelumnya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga menerima keluhan dari wisatawan mancanegara yang merasa menjadi korban dari mafia karantina. Sandiaga Uno memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku mafia karantina yang terbukti menyalahgunakan aturan karantina. Kita sadari bahwa banyak laporan yang sudah diterima oleh pihak masyarakat maupun kami di Kemenparekraf, sampai laporan tersebut juga sudah diterima langsung oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan arahan langsung kepada kita untuk menindaklanjuti, dan seandainya jika ada pihak yang terbukti melanggar hukum dan juga mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara yang sudah dianggap sukses menangani pandemi COVID-19 dengan penanganan yang best practice, ini tentunya harus kita tindak tegas. Kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan yang akan memastikan bahwa Indonesia tetap memprioritaskan penanganan pandemi, termasuk juga tentang peraturan karantina ini. Nah, laporan-laporan yang kami terima ini banyak yang terus dianggap sebagai hanya miskomunikasi dan mispersepsi dan biasanya tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu kami secara tegas menyampaikan bahwa kita perlu penanganan yang lebih komprehensif, jangan menyepelekan masalah, jangan mengecilkan masalah, tapi setitik apapun, sekecil apapun potensi terjadinya pelayanan yang tidak prima terhadap wisatawan, apalagi pelaku perjalanan luar negeri ini perlu tentunya kita perbaiki dan kita koreksi. Tim TV One mengabarkan. Kebijakan keharusan karantina tentu bertujuan baik sebenarnya. Selain untuk langkah preventif menyebarnya virus corona dari luar negeri, juga sebagai langkah awal untuk deteksi awal. Namun belakangan kerap kali terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh mafia karantina. Lalu bagaimana seharusnya penanganan karantina dilakukan agar tidak menjadi permainan mafia karantina? Aturan untuk melakukan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau warga negara asing yang mengunjungi Indonesia kerap kali disalahgunakan. Kebijakan lamanya karantina tergantung tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga meminta Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan permainan karantina ini. Lalu bagaimana seharusnya penanganan karantina dilakukan agar tidak menjadi permainan mafia karantina? Ahli kesehatan masyarakat juga menekankan bahwa pandemi belum selesai, sehingga karantina harus dijalani sesuai prosedur yang ada. Jadi kalau saya pertama kalau di bandara itu semua staf protokoler, termasuk saya sendiri kan saya pernah cerita, saya punya ID card dari KKP itu dengan kode Yankee. Jadi sebenarnya saya bisa keluar langsung tanpa perlu kasih lihat Peduli Lindungi. Tetapi saya terbiasa untuk melapor pada petugas KKP
yang ada di bandara. Itu berarti rasa hormat saya untuk menghargai tugas mereka. Tetapi saya sering melihat banyak petugas protokoler dengan mengaku membawa pasien orang VVIP itu keluar aja. Nah itu yang harus dijaga. Artinya siapapun dia harus melewati protokol yang sudah baku, nggak bisa lagi dilewat. Itu satu. Yang kedua, ketika TKI Indonesia pulang, itu jangan sampai dipikirin mereka penuh dengan uang. Beberapa banyak video yang beredar di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Begitu mereka masuk di bandara, mereka sudah ditawarkan, mau dipercepat nggak? Sampai di kendaraan nanti dibilangin, wah ini harus daftar ini untuk masuk Peduli Lindungi, kita bantu, dimintain uang lagi. Nah hal-hal itu yang mesti kita sadari, perang pandemi belum selesai. Yang namanya kekarantinaan ini, nginap di hotel itu yang kamu bayarkan itu adalah nakesnya dan dari sisi keamanannya. Keamanannya itu bukan security hotel, keamanan itu dari Kodam nih. Helpdesk itu begitu ada pertanyaan, spesifik saya sampaikan ya, kejadian tamu Ukraina kemarin lah. Saya kasih tahu aja. Tamu Ukraina kemarin itu sudah disampaikan bahwa untuk prosedur mereka tamu tersebut untuk melakukan testing tambahan karena mereka tidak terima, itu ada prosedur yang harus dilakukan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Dan tamu Ukraina itu mintanya bahwa dia mintanya dengan dokter pribadinya mereka, itu nggak boleh. Itu sudah yang harus yang membuat aturan itu adalah pemerintah itu sendiri dengan lab yang harus sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, helpdesk-nya itu tenaga kesehatannya ada di sana untuk menjelaskan, bukan orang hotel menjelaskan. Untuk keamanan pun yang menjadi pihak lain yang memperhatikan di situ pun ada dari Kodam loh, dari sisi keamanan. Ya, jadi bukan tidak ada. Makanya saya katakan helpdesk yang mana lagi yang harus dibuat? Kalau saya rasa yang paling penting itu adalah sosialisasi di lini pemerintah, di masyarakat, bagaimana proses kekarantinaan ini supaya tidak terjadi praduga-praduga. Tim TV One mengabarkan.